Halo teman-teman, balik lagi ke YouTube channel aku. Sebelumnya, aku mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah luangin waktu buat nonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama mampir ke channel aku, terima kasih banyak ya. Jangan lupa subscribe ya. Dan sebelum aku bahas film pada kesempatan kali ini, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan udah support aku sampai sejauh ini. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Dan kalian masih puasa nggak nih? Pada kesempatan kali ini, aku bakal bahas salah satu film dari Jepang yang sempat viral banget. Nah, di film ini akan menceritakan tentang beberapa manusia yang terjebak di sebuah pulau, guys, dan dikuasai oleh para vampir. Nanti teman-teman juga bakal lihat banyak monster-monster yang mengerikan. Wah, pasti teman-teman udah penasaran banget ya sama alur cerita film kali ini. Gak usah pakai lama, kita langsung bahas film kali ini, guys. Tapi sebelum mulai, aku minta tolong banget nih guys, seperti biasa, untuk like video ini. Dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya ya guys. Jadi ceritanya film ini diawalin oleh satu cowok yang terdampar di pinggir pantai. Dia ini masih nggak tahu dia lagi ada di mana dan kenapa sampai di tempat itu. Ya karena kepo, dia pun cari tahu siapa aja yang tinggal di pulau itu. Dan saat itu dia itu lagi haus banget dan dia menemukan sebuah rumah yang ternyata ada sumurnya nih. Tapi ngerinya pas dia mau ngambil airnya guys, malah ada potongan tangan kayak gini. Bukannya kabur, dia malah masuk ke dalam rumah untuk minta tolong. Di situ dia lihat ada seorang pria yang udah sekarat. Dan seremnya lagi, dijadiin galon kayak gini guys. Galon manusia, jadi yang keluar ya bukan air tapi darah. Dan cowok ini malah ngintip ke sebuah ruangan yang ada di sana. Dan di dalamnya ada seseorang yang lagi makan kaki manusia. Karena cowok ini kaget, langsung dia teriak. Dan gara-gara itu penghuni rumah ini langsung pada keluar guys. Ternyata ini rumah para vampir guys. Tapi pas pria ini udah mulai kekepung, tiba-tiba dia diselamatkan oleh pria berkacamata hitam ini. Karena jumlah vampir lebih banyak, mereka nggak kuat dan mereka pun memutuskan kabur ke hutan. Setelah dirasa aman, cowok ini langsung ngucapin terima kasih sama pria yang nolong dia tadi. Tapi ternyata pria ini adalah temennya guys, yang udah nyampe duluan di pulau itu. Nah, temennya ngasih tahu kalau setiap manusia yang datang ke pulau ini biasanya sih nggak akan bertahan. Awalnya pria ini nggak percaya, sampai akhirnya temennya ini kelihatan pucat dan matanya berwarna merah sampai ngebuka penutup mulutnya guys. Dan ternyata temennya udah jadi vampir. Karena mau digigit, si vampir ini temennya nyuruh temennya untuk kabur karena dia nggak mau ngisep darah temennya sendiri guys. Nah ternyata masih ada satu temennya yang masih manusia, namanya Akira. Dia sih kelihatannya lebih kuat guys. Dia berusaha untuk melawan para vampir yang jumlahnya sangat banyak. Karena ternyata dalam waktu 47 hari Raja Vampir akan menyerang Jepang. Nah ternyata si Akira nggak sendirian. Dia punya kelompok yang cukup kuat. Salah satunya ini, pria bertopeng ini, dia sebut guru. Dan ada beberapa teman lainnya yang emang datang ke pulau itu bersama si Akira ini. Nah singkat cerita, si Akira berhasil melawan para vampir yang jumlahnya sangat banyak. Sampai tiba-tiba muncul monster raksasa dari belakang Akira. Awalnya si Akira ini ngerasa terpojok sampai dia ditolong sama si guru ini, si pria bertopeng ini guys. Ya walaupun sulit, akhirnya monster raksasa tadi berhasil dikalahkan. Dan setelah itu gak selesai guys, muncul pria bergigi taring ini yang ternyata dialah
raja vampirnya. Gak cuma itu, bahkan dia manggil seluruh anggotanya, anggota monster yang sangat mengerikan. Karena si Akira ini kuat, si raja vampir pengen ngejadiin dia sebagai anak buahnya. Ya otomatis Akira nggak mau dong. Pada saat Akira lagi fokus ngelawan para vampir, ada nih temennya guys, dia malah kepikiran buat ngancurin raja vampirnya. Tapi ya tetap aja nggak bisa guys. Sampai akhirnya cewek ini ya ditangkap sama si raja vampir. Ngeliat cewek ini ditangkap sama raja vampir, si Akira jadi nggak fokus. Si Akira juga diancam kalau dia nggak mau jadi vampir, maka cewek ini yang akan digigit dan dijadikan vampir. Nah, pas semua orang lagi pada bingung, tiba-tiba ada pria yang nembak atau mana si raja vampir. Tepat kena matanya guys. Tapi ternyata si raja vampir ini punya kekuatan hidup abadi. Jadi nggak bisa dikalahin, kecuali kalau mereka dapat salah satu vaksin yang bisa ngalahin si raja vampir ini. Dan ternyata vaksinnya ada di laboratorium di tengah pulau. Dan sekarang Akira dan teman-temannya lagi menyusun rencana untuk ke sana. Tapi si raja vaksin juga nyusun rencana untuk ngambil vaksin itu sebelum diambil sama si Akira dan teman-temannya. Jadi siapa cepat dia dapat guys. Di tengah-tengah perjalanan si Akira diserang sama monster kayak gini. Ini monster serem banget guys. Jadi monster ini banyak banget matanya. Jadi setiap pergerakan Akira akan terdeteksi. Guys, monster ini susah banget dikalahin. Dan si Akira posisinya udah terpojok. Sampai akhirnya muncul seorang pria yang ngebantu si Akira. Dan ternyata dia adalah kakak si Akira sendiri yang selama ini tersesat di pulau itu guys. Karena mereka sama-sama jago, akhirnya monster bermata 1000 ini berhasil dikalahin. Si Akira udah seneng banget karena ketemu sama kakaknya. Tapi kakaknya malah pergi. Ternyata kakaknya udah jadi vampir juga. Nah, setelah itu si Akira kumpul lagi sama temen-temennya. Sekarang mereka akan menuju ke ruangan laboratorium. Tapi mereka harus melewati lorong ini. Dan di lorong itu banyak banget vampir yang sedang kelaparan. Walaupun sulit, akhirnya mereka bisa ngalahin para vampir guys. Dan mereka udah sampai di ruangan laboratorium ini. Pas udah nemuin botol vaksinnya, tiba-tiba muncullah si kakak Akira. Dan ternyata guys, ternyata si kakak Akira inilah yang lepasin segel si raja vampir. Sampai akhirnya si raja vampir bangkit lagi. Dan kakaknya Akira dijadikan anak buahnya. Bahkan dia diutus untuk mengambil vaksin ini sama si raja vampir guys. Akira berusaha ngejelasin ke kakaknya kalau si raja vampir harus disegel kembali. Tapi kakaknya malah nyerang Akira sama teman-temannya. Bahkan salah satu teman si Akira sampai tewas. Dan vaksin itu berhasil direbut sama kakaknya. Nah, setelah itu dia ngedenger ada suara di sebuah ruangan ini. Dan pas dicek ternyata pria ini. Dan pria ini seneng banget akhirnya bisa ketemu sama Akira dan temen-temennya yang masih sama-sama manusia. Tapi di situ dia juga lagi panik karena ternyata ada monster kelabang yang mengerikan kayak gini. Sebenarnya monster kelabang ini nggak akan nyerang asal mereka nggak ngeliat mata monster kelabang ini. Dan untuk keluar dari ruangan itu mereka harus ngelewatin tangga yang tinggi ini.
Nah, naiklah mereka pelan-pelan sambil berusaha untuk nggak ngeliat mata monster kelabang. Tapi cowok ini malah ceroboh, gak sengaja kesandung, dan dia ngeliat bayangan mata monster kelabang ini dong. Dan bener aja, monster kelabang ini berubah jadi ganas dan mengerikan dan akan menyerang pria ini. Untungnya sempat diselamatkan sama si Akira. Habis itu mereka buru-buru lari untuk kabur dari monster kelabang ini. Dan berhasil, monster kelabang itu nggak bisa masuk ke pintu kecil ini. Setelahnya mereka tetap mencari jalan keluar kan, dan di situ mereka melihat ada kereta dorong gitu, dan mereka berpikir mereka bisa keluar pakai kereta dorong ini. Tapi sialnya kereta ini macet dan monster kelabang muncul lagi untuk menyerang mereka. Untung aja kereta itu berhasil dijalankan walaupun mereka tetap dikejar sama monster kelabang ini. Nah, dilemparin tuh bom agar monster ini bisa meledak, dan mereka pikir mereka bisa ngalahin monster kelabang ini, tapi ternyata monster kelabang ini bisa lewat jalan lain dan udah nungguin mereka di depan mereka nih guys. Dan ternyata rel keretanya ini putus. Mereka semua udah pasrah, tapi ya nasibnya masih beruntung. Kereta mereka yang terlempar malah meluncur melewati badan si monster kelabang ini, dan mereka berhasil keluar. Kereta itu jatuh ke air, tapi mereka semua berhasil selamat. Nah, si monster kelabang ini akhirnya masuk lagi ke sarangnya, udah nggak bisa tuh ngejar mereka lagi. Setelahnya si Akira pergi untuk nemuin si kakaknya, dan di sana mereka saling serang, nggak ada yang mau ngalah. Bahkan si Akira udah sempet mau dihisap nih darahnya sama si kakaknya sendiri, tapi ternyata gagal. Si Akira berhasil menyerang kakaknya pakai pedang yang udah patah ke mata si kakaknya itu. Di situ si Akira yakin ini bukan pertempuran antara kakak dan adik lagi, tapi antara manusia dan vampir. Sampai tiba-tiba gedung di sana retak guys, dan bangunan atau runtuhannya akan menimpa si Akira. Tapi tiba-tiba kakaknya malah nyelamatin si Akira, dan runtuhannya malah mengenai kakaknya. Nah, pas sekarat si kakaknya bilang kalau dia terpaksa jadi anak buah vampir karena pengen ngelindungin para warga di kampungnya. Nah, karena kakaknya udah sekarat, dia malah minta sama si Akira untuk memenggal kepalanya. Karena ternyata guys, vampir baru bisa dikalahkan ketika kepalanya dipenggal. Dan dengan berat hati, akhirnya Akira memenggal kepala kakaknya sendiri. Dan dia juga udah berhasil mendapatkan vaksin untuk mengalahkan si Raja Vampir itu. Dan pas banget tiba-tiba si Raja Vampir muncul. Dia tepuk tangan, ngerasa puas banget karena berhasil ngeliat Akira ngehabisin nyawa kakaknya sendiri. Namun lagi-lagi si Raja Vampir membujuk Akira agar mau jadi anak buahnya. Dan Akira yang baru aja kehilangan kakaknya langsung nyerang si Raja Vampir dengan penuh amarah. Dan teman-temannya yang lagi ada di luar juga sedang berjuang untuk ngalahin para vampir yang ada di pulau itu. Nah, di akhir gak ditunjukin sih guys tentang kematian si Raja Vampir, tapi harusnya si Raja Vampir sih mati ya guys, karena si Akira kan udah punya vaksinnya juga. Nah, gimana guys? Itu tadi filmnya. Suka nggak? Kalau suka, jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku ya. Kalian juga bisa cek playlist di channel ini.
untuk nonton film alur cerita lainnya. Nah, kayaknya segitu dulu ya guys review film dari aku. Jaga kesehatan kalian dan selamat berpuasa.